Refleksi sejarah peradaban Islam. Sebagai intelektual Muslim, kita mempunyai tanggung jawab besar terhadap kelangsungan peradaban Islam di masa mendatang. Namun, untuk mengambil sikap secara nyata, hal ini tergantung sejauh mana kita mampu menyikapi peradaban dan kebudayaan Islam. Dimensi sejarah sangatlah penting. Dalam peradaban Islam secara periode, terdapat nilai-nilai universal dalam upaya memberikan pencerahan terhadap umat manusia pada waktu yang panjang, yakni dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Dalam perjalanan sejarah seringkali mengalami pasang surut, baik dalam bidang keilmuan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan politik kekuasaan. Dasar-dasar peradaban Islam. Yang pertama, iman. Iman adalah keyakinan yang dimiliki setiap manusia. Rasulullah SAW sebagai pembuat kebijakan, pembawa risalah Islam yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Berkat kegigihan perjuangannya dan ridho Allah SWT, ia berhasil menegakkan Islam agama rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Saat ini, sebagian besar orang dari seluruh dunia telah memilih Islam sebagai agama mereka. Dengan imannya, umat Islam mengisi hidup mereka dengan tuntutan ilmu. Yang kedua, ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang dimiliki umat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan keuletan dan semangat beristihad, menyebabkan timbulnya berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, filsafat, dan sains. Dengan ilmu-ilmu itu, umat Islam mengekspresikan dirinya dan membaktikan hidupnya demi kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang ketiga, amal. Amal adalah sesuatu yang dihasilkan oleh umat Islam berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Sepanjang sejarah, umat Islam telah menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia. Peradaban Islam sebagai warisan sejarah. Berkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan agama Islam itu, baik di barat maupun timur, pada abad ke-8-13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Bahkan hingga kini, berbagai jenis peradaban Islam itu masih dapat disaksikan di sejumlah negara bekas kekuasaan Islam dahulu. Misalnya, Baghdad di Irak, Andalusia di Spanyol, Fatimiyah di Mesir, Ottoman di Turki, Damaskus, Kufah, Syirah, dan sebagainya. Ada banyak sekali warisan dari peradaban Islam, diantaranya yang pertama di bidang ilmu pendidikan, yaitu filsafat, tafsir, kedokteran, astronomi, dan lain-lain. Yang kedua di bidang arsitektur, yaitu masjid, istana, pusat pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga di bidang kesenian, yaitu wayang, hadroh, qasidah, debus, dan kaligrafi. Dan yang terakhir di bidang sastra, yaitu hikayat, syair, suluk, babat, dan kitab-kitab. Contoh warisan sejarah peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam membawa dampak luas di berbagai bidang, tidak hanya bagi Muslim, tetapi kemajuan itu juga dirasakan oleh masyarakat dunia secara umum. Salah satu sumbangsih umat Islam adalah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pemikirannya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Contoh yang pertama yaitu di bidang medis atau pengobatan, ada Ibnu Sina yang menelurkan beragam karya di bidang kedokteran, yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Yang kedua, di bidang astronomi, ada Khalifah Umar bin Khattab yang membenahi kalender Islam menjelang tahun ketiga pemerintahannya. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan atau komariah yang kemudian disebut tahun Hijriyah. Yang ketiga di bidang arsitektur oleh Khalifah dinasti Umayyah, yaitu membangun Masjid Agung Damaskus. Yang keempat di bidang sastra oleh Abu Nawas, yaitu syair. Berikut saya tampilkan syair doa Abu Nawas.
فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تضر فمن نرجو سواك وإن تضر فمن نرجو سواك. Dan yang kelima di bidang kesenian oleh Yaqut Al-Mustasimi, yaitu kaligrafi. Periodisasi sejarah peradaban Islam. Ada menurut para ahli, yang pertama dari Nuruzaman Siddiqi, yaitu sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik sekitar 650 sampai 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan sekitar jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan yang ketiga, periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Yang kedua dari Harun Nasution, yaitu sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik sekitar 650 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan sekitar 1250 sampai 1800 Masehi. Dan ketiga, periode modern sekitar 1800 Masehi hingga sekarang. Periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam, dan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan tahun 650 hingga 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum, dan kebudayaan serta peradaban Islam. Dan di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar. Kedua, fase disintegrasi tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam pun hilang. Periode pertengahan. Pertama, fase kemunduran 1250 hingga 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan pun kurang sekali. Umat Islam di Spanyol pun dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase 3 kerajaan besar 1500 hingga 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Masa kemunduran kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India, sedangkan kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu peradaban Islam yang terpenting. Periode modern.
Periode modern dimulai 1800 Masehi hingga sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Hal ini dikarenakan umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran atau ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana cara mengatasinya dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Dari materi yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, refleksi sejarah peradaban Islam itu membahas mengenai perkembangan Islam dari masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Yang kedua, dasar peradaban Islam itu yaitu ada iman, ilmu, dan amal. Dan yang ketiga, peradaban Islam itu adalah warisan yang harus kita jaga, karena itu merupakan aset yang amat besar. Dan yang terakhir, periodisasi Islam itu ada 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.